Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada haleluya? Haleluya, puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat pagi yang indah ini, kembali kita boleh berada di rumah Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang teristimewa kita hari ini mau diberkati dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bin Nguyen. Pastor, welcome to Bali, and we so glad to have you and your family here, and yeah. Sweet love. God bless you and your family. Yeah, thank you. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih kebaikan Tuhan kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami tidak kurang suatu apapun. Sebelum kami masuk lebih dalam ibadah-Mu yang kudus Tuhan, apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan, kami mohon ampun. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin ibadah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Oleh karena itu kami membuka pintu hati kami, bahkan pintu gereja-Mu ini Tuhan, untuk Engkau hadir, untuk memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Dan kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Nya Pastor Bin Nguyen yang Tuhan utus dari Australia Tuhan, akan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, beracaralah Tuhan, ini waktu-Mu Tuhan. Saudara, mari kita berdoa seperti Tuhan yang ajarkan kepada kita semua. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Bapak saudara sekalian, kita percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita umatnya di saat pagi ini. Kita memberikan yang terbaik, kita mau menyembah, kita menaikkan pujian syukur hanya bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. I give thanks to give your praise. I give thanks to give your. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. I have come to give you honor, great and mighty God. You have done it again. You have done it again. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. Lord, I have come to give your honor, great and mighty God. You have done it again. You have done it again. You have done it again. Mari Bapak Saudara saya jemput bangkit berdiri. I have come to give your praise. I have come to give your thanks. Lord, I have come to give your honor, great and mighty God. You have done it again. You have done it again. You have done it again. We worship you, Jesus. We give you praise, Jesus. We adore you, Lord Jesus. We love your name, Jesus. We worship you, Jesus. We give you praise, Jesus. We adore your name, Jesus. We love your name, Jesus. Hallelujah. Oh, I give your praise forevermore. I give your praise forevermore. I give your praise forevermore. You have done it again. You have done it again. Hallelujah again. Hallelujah again. Hallelujah. We praise you, Jesus. We love your name, Jesus.
give you praise forevermore. I give you praise forevermore. I give you praise forevermore. I give you praise forevermore. You have done it again. Hallelujah again. Hallelujah again. Haleluya. Puji nama Tuhan. Siap kita mau memuji Tuhan, saudara? Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Yes, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Pujinya Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan. Puji nama Tuhan, haleluya. Bapak saudara, kita mau lebih lagi memuliakan Tuhan. Haleluya, mau, haleluya. More, I want more. We praise You. More, I want more.
kita sudah memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita siapkan waktu yang terbaik untuk diberkati dengan firman Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian yang penyembah. Christ is enough for me. Haleluya. Christ is my reward in all of my devotion. No, there's nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, just my salvation. And its hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is King. God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, oh Christ is enough. Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri mau menyambut firman Tuhan. Is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning. Pastor Ben, it's your time, please. Turning back. Oh, turning back, no turning back, no turning back. Hallelujah. Hallelujah. Let me pray. Father God, thank you that you are here with us today. Bapa, terima kasih Engkau ada bersama-sama kami hari ini. Yeah, we come here to worship you, Kami datang ke sini untuk menyembah Engkau, to enthrone our Lord Jesus Christ as King, untuk memberikan hormat sebagai Engkau sebagai Raja, as our Savior.
sebagai juru selamat kami. We pray that our worship was pleasing to you. Kami berdoa supaya penyembahan kami menyenangkan Engkau. And as we look into your word, we pray your spirit would speak to us. Dan juga waktu kami akan melihat firman-Mu, biarlah roh-Mu berbicara kepada kami. Holy Spirit, be our great teacher right now. Roh Kudus adalah guru yang terbesar saat ini. Yeah, we welcome you to teach us your word. Kami mengundang Engkau mengajar kami firman-Mu. Would you be with me, your preacher? Dan juga bersama-sama dengan saya sebagai pengkhotbah. Would you be with this sister as interpreter? Juga dengan sister sebagai penerjemah. Will you open our eyes and our hearts to receive your word right now? Kami membuka mata kami, hati kami untuk menerima firman-Mu saat ini. This is a sacred time, Ini adalah waktu yang rahasia. so we need you now. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau. Yeah, we love you, God. Kami mengasihi Engkau Allah. In Jesus' name we pray. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Please grab a seat. Silakan duduk. Thank you to the worship team for Terima- leading us in an amazing time of worship. Terima kasih untuk tim worship yang memimpin kita waktu yang luar biasa. Well, my name is Bin and I'm from Australia. Nama saya Bin, saya dari Australia. I look Balinese, but I'm from Australia. Saya kelihatannya seperti orang Bali tapi sebenarnya dari Australia. This was a gift from a friend who insisted that I wore it today. Ya, jadi hadiah dari teman saya hari ini. I want to thank Pastor Jenka, his family, and the leadership team Saya mau berterima kasih kepada Pastor Yangki dan juga bersama tim leadership. for the joy and honor and privilege to Yeah. open up the Word of God with you this morning. Untuk sukacita, hormat ya, dan kami bersukacita karena hari ini berada bersama dengan saudara. I also want to thank this sister who would interpret what I have to say. Terima kasih juga untuk Frida ya, sister, have to be nice. menerjemahkan saya. I have to be nice to her because she may say something else. Ya, jadi saya harus bicara baik sama dia. Kalau enggak, untuk bicara yang lain kali ya. I also want to thank Pastor Gilbert, who is a dear friend Yeah. for many years and a friend of Pastor Gilbert. This Yeah. church here is a friend of Ya. mine. Saya berterima kasih juga untuk Pastor Gilbert ya, sudah menjadi teman bertahun-tahun dan juga gereja di sini. Yeah, I'm here with my lovely family. I am married to one wife and I have 3 children. Ya, saya berada di sini dengan keluarga saya, istri yang saya kasih, dan juga 3 anak. So I have my wife Tran here, my eldest son Yeah. Oliver, Cameron, and my daughter Matilda. Ya, istrinya. We pastor a church in Australia called Sun Life Church. Jadi kami adalah pastor dari gereja Sunlight ya di Australia. Yeah. So if you are ever in Perth, perfect Perth, you come and visit me, Ya. okay? Jadi kalau saudara nanti datang ke Perth ya datang dan kunjungi kami. Promise me, amen? Janji ya kepada saya, amin. Okay. Can I ask who have children here? Saya bisa tanya siapa yang punya anak-anak di sini? Hands up, yeah. Who Angkat have tangan. more than 2? Siapa yang punya lebih dari 2? More than 4? Lebih dari 4? More than 5? Ada yang lebih dari 4, 5. Hallelujah, brother. 5. Luar biasa. You know, there was a funny story of 3 fathers waiting for the arrival of their newborn children. 3 fathers waiting for Kami baby. punya cerita ya tentang 3 bapak yang sedang menanti kedatangan bayi mereka, bayi yang akan lahir. The doctor came to the first father and said, Mr. Johnson, Satu dokter datang kepada yang pertama, Mr. Johnson, katanya, congratulations, Mr. Johnson, your wife gave birth to twins. You have 2 healthy boys. apa katanya, selamat ya, istri kamu melahirkan 3 anak kembar katanya. Oh, 2 twin ya. twins, yeah. 2 anak kembar. Mr. Johnson said, oh, it's so interesting. I am the CEO of Johnson & Johnson. What a Lalu dia kata- coincidence. I have twins. Jadi dia katakan saya sangat senang sekali karena saya sendiri adalah CEO daripada Johnson & Johnson. Yeah. A little while, the doctor came to the next father, Mr. Dwayne. Saat kemudian dia datang ke bapak yang satu yang bernama Mr. Dwayne. He says, oh, Mr. Dwayne, congratulations. You are the proud father
of 3 beautiful girls, your wife gave birth to triplets. Lalu dia katakan, Tuan, kamu punya 3 anak kembar katanya, perempuan ya. Oh, Mr. Dwayne said, wow, actually, I am the CEO of the 3M Scotch Company. What a coincidence. Jadi dia bilang tuh, wow, luar biasa karena saya adalah CEO dari 3M Scott itu. Tahu ya? What a Besar coincidence. maksudnya. Yeah. Now, Dan sekarang at this point, dalam poin ini, the third father dropped to the ground, faint. kemudian bapak yang ketiga ini dia langsung jatuh ke tanah. The doctor ran to him Ke and said, lantai. are you okay? Why did you faint? Ya, lalu katakan mengapa? Kamu baik-baik saja? He Mengapa says kamu that jatuh? I am the owner of the 7-Up company. Lalu dia katakan saya adalah pemilik dari company perusahaan 7-Up. 7-Up. You, 7 children. you know, the more children we have, the more responsibility we have. Nah, saudara tahu semakin kita banyak anak, semakin banyak responsibility, tanggung jawab. We want all our children to grow up in the ways of the Lord. Amen? Kita mau anak-anak kita bertumbuh di dalam jalan-jalannya Allah. Amin. We want them to meet Jesus as their personal Lord and Savior. Kita Amen? mau mereka bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat pribadi We mereka. don't want our children to always be babies and infants. Amen? Ya, kita tidak mau ya anak-anak kita tuh hanya baby terus. We want them to grow, learn to walk, learn to go to school, Kita mau mereka bertumbuh, berjalan dan juga pergi ke sekolah. mature as they get older. Amen? Ya, sampai juga mereka menjadi tua, dewasa. And that is the same with you and me as followers of Jesus. Sama dengan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus. We have to be growing always in the ways of the Lord. Kita perlu terus bertumbuh dalam jalannya Allah, caranya Allah. The day you receive Jesus as your Lord and Savior, you're an infant, but you must grow to be mature in the ways of the Lord. Jadi hari di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, memang masih baby tapi kita perlu bertumbuh. One of the dangers Satu hal yang sangat berbahaya is thinking that you grow because you've been a Christian for a long period of time. karena kita berpikir bahwa kita sudah menjadi orang Kristen dalam waktu yang sangat lama. Some people think, oh, because I received Jesus 30 years ago, I'm now mature. Jadi ada berapa orang berpikir, oh saya sudah terima Yesus puluhan tahun yang lalu. I know baby Christians who have been in church for 30 years. Saya sudah menemukan ada satu orang Kristen yang 30 tahun ya sudah menjadi Kristen tapi kelihatan bayi di dalam gereja. I know mature Christian who have received the Lord 5 years. Saya juga melihat bagaimana orang Kristen yang bertumbuh dewasa hanya dalam waktu 5 tahun. I want you to be on fire to grow for the glory of God. Saya ingin saudara berapi-api, berkobar-kobar dalam kemuliaan I Allah. want this kemuliaan. church here to be a church on fire Saya to mau grow for the glory of God. Saya mau gereja di sini on fire, berapi-api untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Amin. So if you have your Bible, turn with me to Acts Kalau chapter saudara 2 verses 1 to 20. Kalau saudara punya Alkitab, kita buka dalam Kisah Para Rasul. Ya, pasalnya yang kedua. Okay. And chapter 2. Yep. There are 3 things I want you to remember from my message this morning to help you grow and be on fire. Jadi saya ingin mengatakan 3 hal yang saya ingin saudara ingat ya untuk saudara bertumbuh dalam pertumbuhan yang Okay. If you are taking notes, I want you to write down these points. Kalau Okay? saudara punya catatan, saya minta saudara bisa ambil dan catat ya. The very first thing I want us to remember if we want to grow is that we must want the Spirit's presence. Jadi satu hal yang yang pertama maksudnya saya inginkan bahwa supaya kita bisa bertumbuh, yang pertama adalah keinginan, kerinduan. God's Holy Spirit lives in us. Yeah. And we must want the presence of God's Spirit daily. Maksudnya Roh Kudus tinggal di dalam kita. Seharusnya kita tahu bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kita, tinggal di dalam kita.
Okay, and I want to show you that. Now let me read, you read the word of God in verses 1 to 4. Ya, saya akan bacakan, saya dalam bahasa Indonesia ya, saudara ya. Yeah, Bahasa you read. Indonesia. Bisa bahasa Indonesia? Yeah, Oke, okay. saya bawa ini saya. Jadi 1 to 4. saya akan baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Right? Okay. Yeah, okay. Yeah. Serius. You know, the day of Pentecost in this book here is a celebration. Saudara tahu bahwa Pantekos ya yang ada dalam buku ini saudara ya, itu adalah satu perayaan. Yeah, 50 days after the Passover, all the Jewish people would return back to Jerusalem to celebrate. Jadi 50 hari ya sesudah orang Yahudi kembali saudara setelah Paskah. Yeah. So you have Jews living in maybe Italy or in Egypt or in Africa. They return to Jerusalem to celebrate the beginning of the harvest season. Jadi ada orang-orang Yahudi dari berbagai macam negara ya datang untuk merayakan waktu ini. In the New Testament, we call that the Pentecost Festival. In the New Ya. Testament. Yeah. Dalam perjanjian baru kita katakan bahwa ini adalah hari Pantekosta. Okay. In the Old Testament, we call that the Feast of Harvest. Jadi di dalam dalam perjanjian lama kita katakan perayaan the Feast So of this was Harvest. Penuaian. Ya. So this is a normal festival that the Jewish people are very familiar with, but this time something different. Jadi dalam perayaan ini orang-orang Yahudi itu sangat mengerti ya, udah hal yang biasa bagi This mereka. time the Holy Spirit, He came and He stayed forever. Jadi ini waktu di mana Roh Kudus turun dan dia tinggal selama-lamanya. And the Bible says that His coming is like the blowing of rushing wind. Jadi dikatakan di situ dia datangnya seperti seperti angin saudara yang bertiup. Now, the Bible does not say He comes like a wind. It sounds like a violent wind. Sounds like. Jadi suaranya seperti seperti tadi ya, hembusan angin yang kuat. Yeah, you see that now. Now there's a reason why. Because if you know your Bible, in the Old Testament, when God spoke to Job, He spoke from a wind. Ya, jadi saudara tahu kalau di dalam Alkitab Perjanjian Lama waktu Tuhan berbicara kepada Ayub, dia berbicara di dalam badai, angin maksudnya. You know, in the New Testament, when Jesus said to Nicodemus, the Holy Spirit is like wind. You can't see Him, but you can feel Him. Jadi di dalam Perjanjian Baru waktu Yesus berbicara kepada Nikodemus ya, Roh Kudus itu seperti angin, saudara. Yeah. Yeah, You know, okay. the Hebrew word for spirit is ruach. Jadi dikatakan bahwa roh itu meletus gitu ya. The meledak. Greek word for spirit is pneuma. Jadi kata dalam bahasa Yunani itu pneuma. Yeah, ruach and pneuma means breath or wind. Jadi itu seperti breath ya, seperti nafas saudara. So- Seperti angin. Yeah, so in the Bible, one of the ways we are told of the spirit is like rushing wind. Jadi dalam Alkitab itu dikatakan bahwa roh itu seperti angin yang bergerak. Have you ever experienced God's spirit? You don't see Him, but you just feel Him. Saudara pernah enggak ngalami seperti itu? Saudara enggak lihat tapi saudara bisa merasakan. When was the last time you experienced and felt the presence of God's Spirit? Kapan terakhir kali saudara merasakan ya hadirat Tuhan? You can't see Him, but you can feel Him. You could be crying, you could be shaking, you could be falling, you could be laughing and dancing. So- You feel Him here. When was the last time? Ya, saudara yang terakhir kapan saudara merasakan hal itu ya? Jadi saudara enggak melihat tapi merasakan, saudara bisa tertawa, saudara bisa what else? Yeah, joy. Oh iya, sukacita. You know,
Do you want that more? Apakah saudara menginginkan itu lebih lagi? Do you desire that more? Apakah saudara merindukan hal itu lebih lagi? I believe that you have more of God's Spirit in your life daily. You grow. Saudara, saya percaya saudara memerlukan roh Tuhan itu setiap hari waktu saudara bertumbuh. Is there a fire in your life? Jadi itu sesuatu yang seperti api setiap hari dalam hidup saudara. That's why we see here the Spirit came and there was like fire on the disciples' head. Jadi saudara di situ bahwa dikatakan bahwa roh itu Fire. seperti fire, seperti lidah-lidah api gitu ya di atas Do murid-murid you itu. know why fire? Because in the Old Testament, when God spoke to Moses, it was a burning bush Ya. fire. Mengapa dikatakan nyala api? Sama dengan Tuhan waktu berbicara kepada Musa di semak belukar itu dengan api. You know, when God led his people through the wilderness, in the daytime, it was a pillar of cloud. At the nighttime, it was a pillar of fire. Sama dengan waktu Tuhan membawa bangsa Israel ke padang gurun, ya, dia memberikan apa? Tiang awan dan tiang You api. know, in Australia, this time of the year, wow, a lot of bushfire. Di Australia sekarang saudara banyak sekali semak-semak yang terbakar. One of my friend in Australia just maybe 4 weeks ago lost his entire house because of a bushfire. Karena semak-semak yang terbakar, teman saya itu kehilangan semua yang dia miliki, You rumahnya. cannot outrun the fire. There's so much heat. It is so fast. It is so powerful. Ya, saudara tidak bisa berlari untuk memadamkannya maksudnya ya. Karena itu begitu cepat sekali dan penuh dengan kekuatan yang luar biasa. That's why if you have the presence of the Spirit, your life is not weak. Your life is powerful. Jadi kalau kita kita ada kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, kita menjadi orang yang penuh dengan kuasa. Yeah, Christians who desire the presence of the Spirit are powerful Christians. Jadi seharusnya Kristen yang yang merindukan kuasa itu, Roh Kudus itu adalah orang Kristen yang penuh kuasa. And that's why my encouragement to you is that every day you must desire the Spirit's presence. Jadi dorongan saya kepada saudara, harusnya kita membutuhkan ya roh itu, kuasa roh yang berapi-api dalam kita setiap hari. Pray and say, God, I want your presence today. Katakan pada Tuhan, doa pada Tuhan, Tuhan aku membutuhkan hadirat-Mu hari Holy ini. Spirit, help me raise my children today. Roh Kudus, bantu tolong saya untuk dapat membesarkan anak-anak saya hari ini. Holy Spirit, give me power to love my enemies today. Roh Kudus, kasih saya kuasa untuk mengasihi musuh-musuh saya hari ini. You know, when you are driving and there's a traffic jam in Bali, maybe Holy Spirit wants you to talk to him there. Ya, jadi kalau saudara mungkin ada traffic jam ya, macet di jalan ya di Bali ini. Waktu saudara berhenti mungkin Tuhan mau saudara berbicara kepada A dia. lot of time we drive and we forget that God is with us. Banyak kali kita lupa waktu kita menyetir ya, Tuhan, kita melupakan Tuhan. We only think that God is here on Sunday. No, God's Spirit is with us 24/7 and we must desire His presence daily. Jadi kita berpikir Tuhan tuh ada aja waktu hari ini ya saudara kita di gereja. Tapi Tuhan menginginkan kita setiap saat ya dalam. And I believe with all my heart, if this church here wants the presence, Spirit, I believe you will grow maturely in the Lord. Saya percaya saudara ya di gereja ini kalau kita tahu bahwa kehadiran Tuhan ada di tempat ini, But let kita akan me bertumbuh. give you one advice. Izinkan saya memberi satu nasihat. We must be a church not just only Spirit. We must be a church also the Word of God. Kita tidak hanya jadi gereja yang ada roh tetapi juga perlu firman Tuhan. I know many Christian who is just Holy Spirit, but no Word of God. Saya melihat Dangerous. bagaimana orang Kristen hanya Roh Kudus tanpa firman. Itu berbahaya sekali. Let me read you a quote. All Word and no Spirit, we dry up. Ya. All Spirit and no Word, we blow up.
Kita lihat di situ ya. Both word and spirit we grow up. Ya. Semua firman dan tidak ada Roh Kudus, kita mengalami kekeringan, we dry up ya. Jadi hanya roh saja dan tanpa firman we blow up gitu. Kita We think we meledak ya saudara ya. Terus tapi keduanya firman dan Roh Kudus kita bertumbuh. Amen. Amin. That's the very first thing I want you to remember, my friend. Jadi itu hal yang pertama saya ingin saudara teman-teman mengingat hal itu. As a church, let's all desire the Spirit's presence. Amen. Ya, sebagai gereja kita perlu memiliki kerinduan akan kehadiran, ya hadirat daripada Roh Kudus. Okay, number 2, Nomor 2, we have to desire for passionate praise. kita perlu memiliki kerinduan, ya kerinduan untuk punya pujian yang sungguh-sungguh sangat dalam. Ya. You know, praise is when you give glory to God. Jadi pujian itu waktu kita memberikan kemuliaan bagi Tuhan. You know, praise is not glory to yourself, Jadi pujian itu bukan untuk membawa kemuliaan bagi diri and saudara not glory sendiri. to the music, Tidak untuk kemuliaan pemusik-pemusik atau not alat-alat glory musik di to situ. the church. Bukan untuk kemuliaan gereja. It is directed towards God. Tapi itu bermohon dengan Allah kemuliaan The itu. end product of praise is the glory of God. Jadi akhir daripada pujian itu adalah memuliakan Tuhan. Amen. Amen. Now, I show you this in the text. Saya ingin bagikan hal ini You can dalam read teks. from verses 5 to 9. Acts 2, 5 to 9. Jadi 5 to 9, right? Kita akan baca dari 5 sampai 9. 5 ya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia. Okay, now, what do you notice here in the text? Jadi apa yang saudara tahu dalam teks ini? The people came and they heard and they understood what they were saying. Jadi orang-orang datang berkumpul dan mereka mengerti apa yang dikatakan. Maksudnya They itu. heard the disciples speak in their own language. Jadi apa mereka mendengar murid-murid itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Now look in Orang-orang itu. Now look in verse 11 and 12. Mari kita lihat di dalam 11 and 12. ayat yang ke-11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Okay, what were the disciples doing? The Bible says they were declaring the wonders of God. Jadi apa yang dikatakan Alkitab itu apa yang dilakukan oleh murid-murid In other Yesus. words- Mereka mereka mendeklar ya tentang kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. In other words, they were sharing about the good works of God. Jadi dengan kata lain mereka membagikan tentang kebaikan Tuhan. They were saying that God is good. Mereka katakan Allah itu baik, They saying God is wonderful. Allah itu luar biasa, God is mighty. Allah itu besar, God is sovereign. Allah itu sovereign God is atau, loving. dan Allah itu kasih. See, they were directing their praises towards God. Jadi mereka secara langsung ke arah pujian mereka kepada Allah. That's why we must be people who are always praising God. Oleh sebab itulah kita seharusnya menjadi jemaat yang selalu memuji Tuhan. You know, you as a Christian, you are a walking billboard. Jadi saudara, A billboard, you know, a sign, a walking sign. ya, jadi saudara kita sebagai orang Kristen itu seorang yang walk sign. Yeah, you know, a walking billboard, like a sign. You're like a sign. Ya, seperti tanda ya Yeah. maksudnya. Every time people see you, they should see the wonders of God. Jadi waktu setiap orang melihat saudara mereka melihat akan keajaiban Tuhan. You should not be afraid to testify the goodness of God.
Saudara tidak perlu takut ya, untuk khawatir untuk membagikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan. You should not be ashamed to share on social media the miracles of God. Jadi saudara tidak perlu malu untuk bagikan di sosial media tentang hal luar biasanya Tuhan. You know, if God has answered your prayers, you declare the wonders of God. Jadi kalau Tuhan menjawab doa saudara-saudara, bagikan hal itu ya, menyatakan And luar that biasa is Tuhan. what we see here with the people. Jadi itulah yang kita lihat di sini dengan orang-orang itu. You know, Psalm 71, 15, 16 says this, my mouth will tell of your righteous deeds, of your saving acts all day long. Though I know not how to relate to them, I will come and proclaim your mighty acts, sovereign Lord. I will proclaim your righteous deeds, yours alone. Up here. Oke. Dikatakan di situ, mulutku akan menceritakan ke perbuatan-perbuatan baikmu. Ya juga your saving, maksudnya perbuat apa? Tindakan tidakmu sepanjang hari. Walaupun saya tidak tahu bagaimana, bisa enggak diiniin ya? Oke, sorry. Saya tidak lihat. Mulutku akan menceritakan keadilanmu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-perkasaan Tuhan Allah. Hendak memasyurkan hanya keadilanmu saja. So you should not be ashamed to let people know what God has done in your life. Jadi saudara tidak perlu malu tentang apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saudara. This church here should have opportunities for people to share what God has done. Gereja di sini punya kesempatan untuk orang-orang membagikan apa yang Tuhan lakukan. It will only build your faith. Itu hanya membangun iman saudara. It will allow you to keep trusting God. Itu membuat saudara bisa tetap percaya Tuhan. And it is a witness to those who do not know God. Yaitu kesaksian kepada mereka yang tidak kenal Tuhan. Share it online. Ya, saudara bagikan hal itu secara online. Don't be afraid to proclaim the wonders of God. Jadi jangan takut untuk mengatakan perbuatan-perbuatan Allah yang And the berbiasa. more you praise Him like that, I believe the more you will trust Him. Jadi semakin saudara melakukan hal itu, semakin saudara mempercayai Tuhan. I believe that you bring glory to God, He will bless you even more. Jadi saudara waktu saudara memuliakan Tuhan, saudara akan diberkati lebih lagi. Listen carefully. Dengarkan baik-baik, hati-hati. If you are not ashamed of God, God will bless you. Kalau saudara tidak malu tentang Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara. If you bring glory to God and praise God, God will bless you. Saudara kalau saudara memuliakan Tuhan dan memuji Dia, Tuhan akan berkati Don't be saudara. afraid to testify the good deeds of God. Jangan pernah malu untuk menyaksikan tentang perbuatan-perbuatan baik Allah. You know, my church is a church plant. Started in my living room. Oke. I started my church in my living room. Oke. Jadi gereja saya mulai dari kamar tamu saya. You know, in the very first year, my sons were very young, less than 2 years old. Oke. Pada mulanya itu anak pertama saya berumur 2 My tahun, lebih church- kurang dari 2 tahun. My church was very small, maybe 10, 15 people. Jadi gereja saya itu kecil katanya, sekitar 10 sampai 15 orang. And in Australia, usually in the middle of the year, we have a lot of bills coming in. A lot of Jadi- bills. Ya. Bills, you know, like council bills, water bills, rates, bills, you know, bills. Nota, bills maksudnya. Yeah, bills. Jadi biasanya di Australia itu pertengahan tahun itu ada banyak sekali ya bills yang masuk. Yeah, you know, one year it all came in and it was around $3,000 that we didn't Wow. have. Tahun yang pertama ya mereka harus bayar $3.000. $3,000. Kami nggak punya uang. Yeah, and I did not know what to do. Dan saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. You know, and then one afternoon, a lady called me up. Tapi sudah itu ada seorang wanita And she's calling saya. not even from my church. Dia bukan dari gereja saya. She was a lady that knew me in another church. Jadi dia anggota dari gereja lain. She said, Pastor, I want to see you this afternoon because God wants to give something to you. Dia katakan siang ini saya mau ke rumah engkau pastor. Ya. Yeah, so I said, okay, come to my house and let's have coffee. What does God Ya, want to datang aja. tell me through Ya. you? Jadi datang aja, mungkin kita bisa minum kopi. I Apa yang saya ingin I bagi. thought that God had a word to tell me through her. So I said, Jadi yeah, come, I want to hear the word. Jadi saya berpikir Tuhan pakai dia untuk berbicara sesuatu untuk saya. No, but Jadi she had oke, saya akan but she had a lihat. little card she wants to give to me, a little card.
a little Dia, card. tapi dia lihat hati. Yeah, I thought, oh, very kind, a little card, maybe a word of God in the card. Jadi saya pikir, oh itu baik sekali. Saya pikir ya. She says, I want to give this to you and I want to be obedient, but I have to leave now. Ya, dia katakan saya mau memberi sesuatu sama kamu, saya hanya taat saja, kemudian saya mau pergi. In my mind, I thought, oh, maybe it's a gift card because in Australia we have gift cards. Maybe a gift card to buy some vegetables or to pour Yeah. petrol in the car. Ya di Australia itu kadang-kala kita pikir gift card itu ya memberikan itu merupakan mungkin apa sayur kemudian petrol Voucher, ya. yeah, voucher. Ya, Yeah. voucher. So I Voucher. began to open up the card. Jadi saya mulai membuka. Oh yeah, cash. Kartu There itu was maksudnya cash. ada cash, uang cash. And I started to count the cash. Wow. 100, 200, $3,000. Ya, saya mulai melihat dari 100, 200, 300 menjadi $3,000. $3,000. Jadi $3,000. Hallelujah. Oh, praises to God. Wow, semua pujian bagi Allah. And that money went to pay for all my bills. Wow. Jadi uang itu dipakai untuk membayar semua. You see, when God do a miracle like that, don't be ashamed to Jadi kalau testify the wonders of Tuhan God. untuk melakukan sesuatu mukjizat yang luar biasa, jangan malu untuk menyaksikan hal itu. What have God done for you already? Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saudara? What must you share today? Apa yang saudara harus bagikan hari ini? Praise God. Hallelujah. You are good. Puji Tuhan, Engkau adalah baik. Tuhan baik maksudnya. And as you begin to praise Him, you know what people will say? Jadi kalau kita terus memuji Dia, apa yang orang katakan? Look in verse 12. Acts 2 verse 12. Kita lihat di dalam Verse 12. Amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? You know, when your life is bringing glory to God, people who do not know God will ask, what does this mean? Jadi kalau saudara itu memuliakan Tuhan dalam hidup saudara, orang akan bertanya, apakah itu? Why is this happening to that person? Why? Apa yang terjadi terhadap orang ini? And at that point, you have an opportunity to proclaim the good news. Jadi dalam waktu itulah saudara memberitakan kabar baik. And that's my third point. Desire for gospel proclamation. Poin yang ketiga adalah kerinduan untuk memproklamirkan, untuk memberitakan Injil. See, in verse 13 to 14, it says this, some, however, made fun of them and said, they have too much wine. Then Peter stood up with the 11, raised his voice and addressed the crowd. Fellow Jews and all of you who live in Jerusalem, let me explain this to you. Listen carefully to what I say. These people are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. Di situ dikatakan bahwa tetapi orang lain mereka sedang menyindir ya. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. You know, the people were making fun of the disciple. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Jadi orang-orang itu membuat sesuatu hal yang lucu terhadap murid-murid. They say, you are drunk, you're silly, you're drunk. Lalu mereka katakan kamu mabuk, kamu bodoh. You know, sometimes when you're about to share, people can make fun of you. Kadang-kala sudah waktu kita bagikan, maksudnya kekasihan kita, orang-orang itu Make fun of you. jadi seperti itu tadi ya, lucu, membuat sesuatu yang lucu. Oh, you know, they say, oh, why do you believe when you don't see? Jadi mereka katakan, mengapa kamu percaya, kamu tidak lihat? Jesus is like Father Christmas. Ya, Yesus itu seperti Bapa ya, waktu hari Natal. Why do you go to church on Sunday when you sleep in? Sleep in. Oh, you know. mengapa saudara datang ke gereja kalau hanya saudara tidur? Why do you give tithes and offering? That's your hard-earned earning. Keep it for yourself. Jadi mengapa saudara harus memberikan persembahan? Seharusnya untuk diri saudara aja, simpan tuh saudara. Why are you coming and singing like karaoke? Mengapa saudara menyanyi?
See, they make fun of us. Jadi mereka itu mengolok-olok gitu ya, mengejek kita. And at that point, we have a decision to make. Dan saat itu kita harus membuat Do we, keputusan bagi diri do we kita. walk away? Apakah kita menjauh, Or we berjalan say, jauh? no, Tidak. we share our faith. Kita bagikan iman kita. You know, the rest of the chapter, Peter stood up and he shared the good news. Jadi di apa ayat yang ada apa? Yang terakhir saudara ya, dikatakan Petrus itu berdiri dan membagikan. And you know what happened at the end of that chapter? 3,000 people gave their life to Jesus. Ya saudara lihat akhir daripada yaitu perikop atau pasal ini ada 3.000 orang percaya. And you know, if Peter and the disciples were embarrassed and shy and walked away, 3,000 would not meet Jesus that afternoon. Bayangkan kalau Petrus dan yang lain itu malu untuk bagikan hal itu. Itu berakhir dengan cara tidak melihat 3.000 orang itu bertobat. No, you and I, we must be willing to share the gospel. Do not be afraid. Ya, jadi kita, saya dan saudara harus rela untuk memberitakan kabar baik Injil, saudara. You know, Tidak perlu malu, takut. You know, they say there are 5 gospels. Di situ dikatakan bahwa ada 5 Injil. Matthew, Mark, Luke, John, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. and you. Dan saudara. You have to share Jesus. Saudara harus membagikan Yesus. You know, I come to Bali, I see so many people who do not know Jesus. Waktu saya datang ke Bali, saya melihat banyak sekali orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Friends, the Bible is very clear. There's only one way to the Father, and Jesus is the only way. Teman-teman dikatakan bahwa hanya satu-satunya jalan kepada Bapa itu melalui Yesus Kristus. That's why in Selamatkan. Acts 2:21, the last verse, and anyone who calls on the name of the Lord will be saved. Oleh sebab itu akhir daripada pasal yang kedua 21 ya di situ kan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. And if you are willing to share, I believe you will grow. Kalau saudara rela membagikan Injil itu, maka saudara akan bertumbuh. Do you know why? Saudara tahu mengapa? Because there will be persecution and you learn to trust in God more. Karena ada datang waktunya penganiayaan, tapi saudara harus mempercayakan Tuhan untuk hal itu. You will learn to pray more. Saudara belajar doa lebih lagi. You will learn to say, God, help me more. Saudara katakan, saudara mungkin berdoa, Tuhan tolong saya lebih lagi. You say, God, I can't do this. I need you to do this through me. Katakan, Tuhan saya tidak dapat melakukan ini, tapi engkau dapat melakukan itu melalui saya. You will say, God, I am so scared and terrified, so you give me your strength. Jadi mungkin saudara katakan bahwa saya takut, terrified, tetapi Tuhan berikan, what the last word? Your strength. Ya kekuatanmu. You will say, God, I am weak, but you are strong. Kau katakan, Tuhan saya lemah, tapi engkau kuat. God, you make the way for me. Tuhan kau buat jalan bagiku. And the more you are like that, the more you grow. Semakin saudara seperti itu, saudara bertumbuh. Friends, when was the last time you proclaimed the gospel? Teman-teman, kapan terakhir kali saudara memberitakan Injil? Can you remember when was the last time? Dapatkah saudara mengingat hal itu? Kapan terakhir saudara memberitakan Injil? Maybe there is someone in your family that God is speaking to you through me to share this afternoon. Mungkin seseorang di dalam keluarga saudara yang Tuhan mau saudara atau saya membagikan Maybe Injil it itu. is your parents or maybe it is your children. Mungkin itu keluarga, orang tua saudara atau anak-anak saudara. They too need to meet Jesus Christ. Mereka juga perlu bertemu dengan Yesus. Friends, everyone who calls upon the name of the Lord will be saved. Saudara dikatakan bahwa setiap orang yang berseru pada nama Allah akan diselamatkan. I pray that this church here, Saya berdoa untuk gereja ini. under the leadership of your pastor, Dalam kepemimpinan, di bawah kepemimpinan will encourage gembala. you Saya encourage to proclaim the gospel. untuk memberitakan Injil. Saya That's mendorong maksudnya. a church on fire. Ya, itulah membuat gereja itu berkobar, berapi-api. You know, friends, my encouragement is that we never be babies forever.
Sorry. Not be babies, not be infants. Oke, baby, Yeah. baby, you mean. Ya, saya ingin mendorong saudara bahwa jangan menjadi bayi. That Bayi we are- terus. That we are growing every day. Kita bertumbuh ya, bertumbuh setiap hari. That we desire the Spirit's presence. Kita punya kerinduan untuk hadiran dari Roh Kudus. We desire passionate praise. Kerinduan kita untuk memiliki pujian yang begitu dalam kepada Allah And we maksudnya. desire gospel proclamation. Kerinduan untuk memberitakan Injil. And I believe this will be a church on fire. Saya percaya gereja ini akan berkobar-kobar. That God will Menyala-nyala. bless you. God will bless you abundantly. Tuhan akan memberkati saudara akhirnya. God will grow you in maturity Dan saudara, Tuhan menarik saudara lebih lagi. for the glory of God and the goodness of those around you. Untuk kemuliaan Allah ya, untuk mereka yang ada di sekitar kita. Amen. Amin. Let me pray for you. Saya berdoa. Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. In fact, maybe this morning, Mungkin pagi hari ini God is using me to speak to some of you directly. Tuhan berbicara kepada beberapa dari saudara melalui saya secara langsung. Maybe for some of you here this morning, you haven't experienced the power of the Spirit for some time now. Mungkin dari beberapa saudara belum pernah mengalami kehadiran Allah, kehadiran Roh Kudus, kuasa Roh Kudus. I want to pray for you. Saya mau berdoa untuk saudara. Or maybe for some of you, God has blessed you, but you're too afraid to praise Him publicly. Mungkin berapa dari saudara sudah diberkati Tuhan, tapi saudara malu untuk menyatakan, menyaksikan itu secara umum. There is a testimony that God wants you to share here that maybe you're afraid. I want to pray Ya, for you. mungkin sudah Tuhan mau saudara bagikan tentang hal ini, tapi saudara takut untuk membagikan. I want to pray for you so that this year you will have the courage to share and praise God. Saya berdoa supaya tahun ini saudara dikuatkan untuk saudara mau terus memuji Tuhan. And finally, maybe there's someone here where you have not shared the gospel for some time, but you know God wants you to share the good news of Jesus Ya, Christ. mungkin berapa dari saudara mungkin seharusnya membagikan memberitakan Injil ya, tapi saudara enggak bagikan hal itu. And I want to pray for you as well. Dan saya mau berdoa untuk saudara. So if you would love for me to pray for you, just I ask you to stand up so I can see who I'm praying for. Jadi kalau saudara mau saya berdoa untuk saudara, ya silahkan saudara berdiri. Hanya berdiri aja. Only stand up if you want me to pray for you. Hanya berdiri saja karena saya akan berdoa untuk saudara. It will be my joy and honor to pray for anyone this Ya, morning. Thank you. sukaan bagi saya, satu kehormatan untuk berdoa bagi saudara. If that is you, please stand now. Let me pray. Ya, Thank you. kalau ada yang mau didoakan, saudara silakan berdiri. Yeah, Tempat thank you. saudara aja di tempat. Only stand if you want me to pray for you. Ya, hanya yang berdiri. Kalau saudara mau hanya berdiri saja. Yeah. Please don't feel obliged. Oke. Anyone else? Ada lagi? Yeah. I want to pray that God's Spirit will just do something wonderful, supernatural in your heart right now. Ya, Roh Kudus, saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hati saudara. Yeah. I want to pray that God will give you, just a desire to praise Him more and more every day. Saya berdoa supaya Tuhan Roh Kudus memberikan pada saudara untuk memuji Dia hari lebih lagi, hari I lebih want lagi. to pray that you would have the boldness to testify and share and proclaim the good news of the Son of God, Jesus Christ, your Lord and Savior. Saudara, saya berdoa supaya saudara ada keberanian untuk bagikan Hallelujah. Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai anak Allah. Let me pray. Ya, saya berdoa. Yeah, Father God, thank you so much for these brothers and sisters. Bapak, terima kasih untuk saudara-saudariku Tuhan hari ini. Thank you for speaking to them this morning. Terima kasih sudah berbicara kepada mereka pagi hari ini. They want to grow in your ways. Mereka ingin bertumbuh di dalam jalan-jalan-Mu. They want to be on fire for your glory. Mereka mau bernyala-nyala bagi Engkau untuk kemuliaan-Mu. Yeah, for those who desire more of your Holy Spirit, will you give them that desire right now? Dan bagi mereka yang mau Roh Kudus lebih dan lebih lagi daripada saudara, Will berikan they itu kepada Tuhan. experience your power right now? Roh yang berkuasa itu saat ini juga. Will they experience your presence right now?
Sehingga engkau mengalami kehadirannya saat ini juga. Holy Spirit, fill their hearts right now. Roh Kudus penuhi hati mereka. May they experience you in a fresh way right now. Sehingga mereka mengalami kehadiranmu secara hal yang segar. Will Dengan you transform their hearts right now? Tuhan, kau merubah, memperbaharui hati mereka sekarang. Touch them in a special way right now, Jesus. Jamah mereka dengan cara yang khusus hari ini. For those who desire to give you praise but they are shy, I give and I pray you give them confidence right now. Bagi mereka yang malu untuk menaikkan terus pujian Tuhan, kau berikan kerinduan itu. For those who have loved ones who are far from you, God, and you want them to share the good news, I pray for courage right now, God. Bagi mereka yang jauh dari Tuhan, aku berdoa untuk mereka memberitakan hal ini, berikan keberanian saat ini. Oh Lord, give them a passion to share your good news right now, Lord. Tuhan berikan kerinduan yang dalam untuk membagikan firman-Mu. Fear to live in the name of Jesus. Tuhan penuhi dengan nama Yesus Kristus. Oh Lord, give them boldness, give them courage right now, God. Tuhan berikan keberanian Tuhan untuk mereka sekarang. Your good news is the best news. Beritamu yang baik adalah berita Pray they yang will baik. share it right now, Lord. Berdoa supaya mereka bisa bagikan hal ini. So Lord, I pray, God, for this church here, this beautiful church in Bali. Bapak, aku berdoa untuk gereja ini, gereja yang luar biasa, That she will indah. be a church on fire. Sehingga gereja ini menjadi gereja yang berkobar-kobar. I pray for their pastors as well. Aku juga berdoa untuk gembala. I'll give them wisdom to manage their time. Berikan waktu untuk dapat memanage waktu Give mereka. them supernatural strength to do your work. Berikan Tuhan kekuatan supernatural. Give them favor and blessing to be a blessing to the people here. Berikan mereka favor sehingga mereka menjadi berkat bagi orang lain. Lord, we thank you so much for them. Terima kasih banyak Bapak untuk mereka. Grow their love for more and more people. Biar mereka bertumbuh untuk mengasihi orang-orang lebih dan lebih lagi. Lord, may Glow Fellowship Center Bali be a church on fire. Sehingga gereja Glow yang di Bali menjadi gereja yang berkobar. We thank you so much for this morning. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. In Jesus' name we pray. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Siapa yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. As a pastor here, I'd like to say thank you, Pastor, for your serving today. And may God bless you and your family. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Bapak, kami mengucap syukur untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini. Sehingga ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman Tuhan yang telah ditaburkan Tuhan, biar Tuhan sendiri yang memeteraikan firman ini Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Kami boleh bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam rohani kami boleh terus bertumbuh Tuhan. Kami punya kerinduan untuk bisa membawa jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai mereka 1 minggu ke depan dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan menjauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan menjauhkan dari segala niat-niat orang jahat, segala sakit penyakit Tuhan jauhkan daripada mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan berpisah, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah berpisah daripada kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan.
Dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun kau pergi, hidupmu akan beruntung. Karena Tuhan yang akan menyertaimu, Tuhan yang akan melindungimu, Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia dan damai sejahtera akan menjadi bagian dalam hidupmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan kau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang kau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin.